Ikhwan Fillah yang berbahagia, serta segenap pemirsa setia Alvin TV yang tercinta di mana saja Anda berada. Aku doakan, semoga para sahabat senantiasa dalam maunah, hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional dan pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdul Rahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu adalah Muhammad Hasyim binti Halimah binti Layinah binti Sihab bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir, atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Peteng, Prabu Brawijaya ke-6. Penyebutan pertama menunjuk pada silsilah keturunan dari jalur bapak, sedangkan yang kedua, dari jalur ibu. Ditilik dari dua silsilah di atas, Kiai Hasyim mewakili dua tras sekaligus, yaitu bangsawan Jawa dan elit agama Islam. Dari jalur ayah, bertemu langsung dengan bangsawan Muslim Jawa Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, sekaligus elit agama Jawa Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu, masih keturunan langsung Raja Brawijaya ke-6 Lembu Peteng yang berlatar belakang bangsawan Hindu Jawa. Kiai Hasyim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Zulkadah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang. Sejak masa kanak-kanak, Hasyim kecil hidup dalam lingkungan pesantren Muslim tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren yang masih cukup populer hingga saat ini. Ayah Kiai Hasyim adalah Kiai Asy'ari yang merupakan pendiri pesantren Keras Jombang, sedangkan kakeknya dari jalur ibu, yaitu Kiai Usman, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang, yang pernah menjadi pusat perhatian terutama dari santri-santri Jawa pada akhir abad ke-19, sementara kakek ibunya yang bernama Kiai Siha dikenal luas sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang. Pada umur 5 tahun, Hasyim kecil berpindah dari Gedang ke Desa Keras, sebuah desa di sebelah selatan kota Jombang, karena mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Di sini, Kiai Hasyim menghabiskan masa kecilnya hingga berumur 15 tahun, sebelum akhirnya meninggalkan Keras dan menjelajahi berbagai pesantren ternama saat itu hingga ke Makkah. Pada usianya yang ke-21, Kiai Hasyim menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub Siwalan Panji, Sidoarjo. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi, 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Makkah guna menunaikan ibadah haji. Bersama istrinya Nafisah, Kiai Hasyim kemudian melanjutkan tinggal di Makkah untuk menuntut ilmu. 7 bulan kemudian, Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah. 40 hari kemudian, Abdullah menyusul ibu ke alam baka. Kematian dua orang yang sangat dicintainya itu, membuat Kiai Hasyim sangat terpukul. Kiai Hasyim akhirnya memutuskan tidak berlama-lama di Tanah Suci dan kembali ke Indonesia setahun kemudian. Setelah lama menduda, Kiai Hasyim menikah lagi dengan seorang gadis anak Kiai Romli dari Desa Karangkates Kediri bernama Hadijah. Pernikahannya dilakukan sekembalinya dari Makkah pada tahun 1899 Masehi, 1325 Hijriah. Pernikahannya dengan istri kedua juga tidak bertahan lama, karena 2 tahun kemudian, Hadijah meninggal. Untuk ketiga kalinya, Kiai Hasyim menikah lagi dengan perempuan nama Nafikoh, anak Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun, dan mendapatkan 10 orang anak, yaitu Hanah, Hoiriyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Mashurah, dan Muhammad Yusuf. Perkawinan Kiai Hasyim dengan Nafikoh juga berhenti di tengah jalan, karena Nafikoh meninggal dunia pada tahun 1920 Masehi. Sepeninggal Nafikoh, Kiai Hasyim memutuskan menikah lagi dengan Masrurah, putri Kiai Hasan yang juga pengasuh pesantren Kapurejo, Pagu Kediri. Dari hasil perkawinan keempatnya ini,
Kiai Hashim memiliki 4 orang anak, Abdul Qadir, Fatimah, Hadijah dan Muhammad Yakub. Perkawinan dengan Masrurah ini merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Hashim hingga akhir hayatnya. Riwayat pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim dikenal sebagai tokoh yang haus pengetahuan agama Islam. Untuk mengobati kehausannya itu, Kiai Hashim pergi ke berbagai pondok pesantren terkenal di Jawa Timur saat itu. Tidak hanya itu, Kiai Hashim juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami Islam di Tanah Suci Makkah dan Madinah. Dapat dikatakan, Kiai Hashim termasuk dari sekian santri yang benar-benar secara serius menerapkan falsafah Jawa, luru ilmu kanthi lelaku, yakni mencari ilmu adalah dengan berkelana atau sambil kelana. Karena berlatar belakang keluarga pesantren, Kiai Hashim secara serius dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri. Dalam jangka yang cukup lama, mulai dari anak-anak hingga berumur 15 tahun, melalui ayahnya, Kiai Hashim mulai mengenal dan mendalami tauhid, tafsir, hadits, bahasa Arab dan bidang kajian Islam lainnya. Dalam bimbingan ayahnya, kecerdasan Kiai Hashim cukup menonjol. Belum genap berumur 13 tahun, Kiai Hashim telah mampu menguasai berbagai bidang kajian Islam dan dipercaya membantu ayahnya mengajar santri yang lebih senior. Belum puas atas pengetahuan yang didapatkan dari ayahnya, Kiai Hashim mulai menjelajahi beberapa pesantren. Mula-mula, Kiai Hashim belajar di pesantren Wonokoyo Probolinggo, lalu berpindah ke pesantren Langitan Widang Tuban. Merasa belum cukup, Kiai Hashim melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke pesantren Tenggili Surabaya, dan kemudian berpindah ke pesantren Kademangan Bangkalan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Kholil. Setelah dari pesantren Kiai Kholil, Kiai Hashim melanjutkan di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub. Dipandang sebagai 2 tokoh penting yang berkontribusi membentuk kapasitas intelektual Kiai Hashim. Selama 3 tahun, Kiai Hashim mendalami berbagai bidang kajian Islam, terutama tata bahasa Arab, sastra, fikih dan tasawuf kepada Kiai Kholil. Sementara, di bawah bimbingan Kiai Yakub, Kiai Hashim berhasil mendalami tauhid, fikih, adab, tafsir dan hadis. Atas nasihat Kiai Yakub, Kiai Hashim akhirnya meninggalkan tanah air untuk berguru pada ulama-ulama terkenal di Makkah, sambil menunaikan ibadah haji untuk kali kedua. Di Makkah, Kiai Hashim berguru pada Syaikh Ahmad Amin Al-Attar, Sayyid Sultan bin Hashim, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atas, Syaikh Said Al-Yamani, Sayyid Alawi bin Ahmad Al-Sakaf, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Abdullah Al-Zawawi, Syaikh Salih Bafadal, dan Syaikh Sultan Hasim Dagastana, Syaikh Suwaib bin Abde Al-Rahman, Syaikh Ibrahim Arab, Syaikh Rahmatullah, Sayyid Alwi Al-Sakaf, Sayyid Abu Bakar Sata Al-Dimyati, dan Sayyid Husain Al-Habsyi yang saat itu menjadi multi di Makkah. Selain itu, Kiai Hashim juga menimba pengetahuan dari Syaikh Ahmad Hatib Minangkabawi, Syaikh Nawawi Al-Benatani dan Syaikh Mahfuz Al-Tirmisi. 3 nama yang disebut terakhir Hatib, Nawawi dan Mahfuz adalah guru besar di Makkah saat itu yang juga memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual Kiai Hashim di masa selanjutnya. Prestasi belajar Kiai Hashim yang menonjol, membuatnya kemudian juga memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjid Al-Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepadanya. Di antaranya ialah Syaikh Sadallah Al-Maimani, Mufti di Bombay, India, Syaikh Umar Hamdan, ahli hadits di Makkah, Al-Sihan Ahmad bin Abdullah, Syria, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang, Kiai Haji R. Asnawi, Kudus, Kiai Haji Dahlan, Kudus, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Denanyar Yombang, dan Kiai Haji Saleh, Tayu. Seperti disinggung di atas, Kiai Hashim pernah mendapatkan bimbingan langsung dari Syaikh Hatib Al-Minangkabawi, dan mengikuti halakoh-halakoh yang digelar oleh gurunya tersebut. Beberapa sisi tertentu dari pandangan Kiai Hashim, khususnya mengenai thariqat, diduga kuat juga dipengaruhi oleh pemikiran kritisnya gurunya itu. Meskipun pada sisi yang lain Kiai Hashim berbeda dengannya, dialektika intelektual antara guru dan murid, Syaikh Hatib Kiai Hashim, ini sangat menarik. Sejak masih di Makkah, Kiai Hashim sudah memiliki ketertarikan tersendiri dengan tarekat. Bahkan, Kiai Hashim juga sempat mempelajari dan mendapat ijazah thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah melalui salah satu gurunya, Syaikh Mahfuz. Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.